Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Semua rindu pengen bisa kembali hadir di majelis ilmu. Dan alhamdulillah di tengah keterbatasan kita, meskipun masih jaga jarak, semua memakai masker, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu. Dan yang luar biasa, hingga detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kesempatan hidup di tengah banyaknya saudara, keluarga, teman kita yang mendahului kita. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini menjadikan kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jauh lebih dekat dengan Allah. Jauh lebih bertambah ilmu dan amalnya. Jauh lebih khusyuk ibadahnya. Jauh lebih ikhlas dalam berbuat baik. Bukan karena manusia, tapi hanya semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita diijabah oleh Allah, termasuk keinginan kita untuk bisa mendampingi Rasulullah SAW, mendapatkan syafaat dari beliau dan kembali dikumpulkan oleh Allah di surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pagi hari ini adalah cara cerdas beramal soleh. Memang beramal soleh itu harus cerdas, harus pintar, harus ngerti ilmunya. Sebab di dalam Al-Quran itu hampir setiap ayat yang berbunyi amal solih itu pasti disertai dengan iman. Ada teologi yang tidak boleh kita lepaskan dalam beramal solih, dalam berbuat baik. Yang pertama adalah iman dulu. Kemudian yang kedua adalah ilmu. Dan yang ketiga amal solih. Iman, ilmu, amal soleh. IIA. Ya. Ini belum sudah materi ini. Iman, ilmu, dan amal soleh ini merupakan satu kesatuan yang tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kenapa ada orang yang ibadahnya begitu tekun, terus menerus terjaga, bahkan cenderung naik, tidak stagnan, apalagi turun, bahkan na'udzubillahi min dzalik hilang. Ada mantan jamaah masjid, banyak. Karena ke masjid ketika Ramadan saja. Mantan jamaah Al-Hijrah ada nggak ibu? Dulu saya jamaah Al-Hijrah. Bahkan dulu saya panitianya. Sekarang billahi taufiq wal hidayah. Mantan. Jangan sampai ada mantan penghafal Quran, mantan ustadz apalagi, mantan ibu-ibu majelis ta'lim, nggak ada mantan. Berbuat baik harus kita jaga selama-lamanya. Maka yang hanya bisa memisahkan antara kita dengan amal kita hanyalah kematian. Itu pun hanya sebentar. Yang hanya bisa memisahkan kita dengan majelis ilmu hanyalah kematian. Yang bisa memisahkan kita dengan sedekah kita hanyalah kematian. Yang bisa memisahkan kita untuk bisa hadir seperti ini hanyalah kematian. Walaupun hakikatnya kematian itu adalah awal kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Ternuun. Jadi ketika seseorang memahami makna dari iman, ilmu, dan amal soleh, maka mulai dari bangun sampai tidur lagi, semuanya bernilai ibadah. Tidak ada yang sia-sia. Ibu-ibu tadi pagi ke pasar, masak, belanja, masak untuk suami, itu ibadah. Bersih-bersih rumah, itu ibadah. Cuci baju,
ibadah. Melayani suami itu ibadah. Begitu pula dengan ketika kita di jalan, terus ada orang mau nyebrang, kita kasih kesempatan untuk menyeberang, itu juga ibadah. Masuk masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid, itu ibadah. Ketemu teman, sahabat, saudaranya, terus dibuka sedikit maskernya, diperlihatkan senyum, itu ibadah. Dan jangan sampai kita remehkan, masuk dari tadi sampai pulang gak akan siapa itu, pangling saya. Nabi kan mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talqin. Jangan sekali-kali kalian meremehkan sekecil apapun kebaikan itu, meskipun bermuka manis ketika bertemu berjumpa dengan saudaranya. Tapi jangan keterusan dibuka terus. Nanti ditutup lagi. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka biar ibadah kita, amal soleh kita ini cenderung naik, lebih berkualitas, maka harus ada ilmunya. Sebab yang dinilai oleh Allah itu bukan kuantitasnya, bukan banyaknya, tapi kualitasnya, value-nya, nilainya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Ibu-ibu hafal surat Al-Mulk? Hafal nggih? Ayat kedua apa bunyinya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta, dialah yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan menciptakan kehidupan. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Adanya kematian, adanya kehidupan, orang yang hidup dan mati itu sama-sama diuji oleh Allah. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Bagaimana bentuk ujian Allah itu? Ujian itu berbentuk ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang terbaik amal perbuatannya? Di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan ayyukum aksaru amala, siapa yang terbanyak amalnya, tapi siapa yang terbaik amalnya. Sama atau beda? Terbanyak dan terbaik beda. Banyak belum tentu baik, tapi kalau baik belum tentu banyak juga. Yang kita inginkan kan baik dan banyak. Ada orang yang bisa sholat duha sampai 12 rakaat. Sementara di sisi lain ada yang hanya 2 rakaat. Kira-kira yang baik yang mana? Sama-sama baiknya Ustaz, yang penting sholat duha. Ya iya, tapi coba kita lihat lagi. 12 rakaat dengan 2 rakaat. Oh, tergantung. Ini ada yang 12 rakaat. 12 rakaat dia sholat duha. Kenapa kok sampai 12 rakaat? Besok jatuh tempo. Waktunya bayar utang, pantas sholat duha. Kenapa 12 rakaat? Akhir bulan Ustaz. Oh ya, berarti sholat duhanya akhir bulan. Sedangkan yang 2 rakaat ini Masya Allah, hanya 2 rakaat, kelihatannya 2 rakaat. Tapi rakaat pertama setelah Al-Fatihah langsung Al-Baqarah. Al-Fatihah Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah tidak langsung ruku, Ali Imran sampai An-Nisa. Jadi mana yang lebih baik, 2 rakaatnya atau 12 rakaat? Tergantung. Sedikit, hanya 2 rakaat, tapi dikerjakan dengan khusyuk, dikerjakan penuh dengan tumakninah, niatnya semata-mata ikhlas karena Allah, bukan karena tanggal tua, bukan karena besok waktunya bayar cicilan. Niatnya hanya karena Allah, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Karena Nabi mengatakan kulla sulama, setiap ruas sendi tulang belulang kita itu ada kewajiban untuk dikeluarkan sedekahnya. Dikeluarkan sedekah. Maka para sahabat mengatakan, berat wahai Rasulullah kalau apa-apa harus dikeluarkan sedekahnya. Padahal tulang rusuk kita, ruas kita itu ada 360-an. Kalau dikonversi misalnya 100.000 per tulang rusuk berapa itu?
Lalu Nabi di akhir hadis itu mengatakan, semua itu bisa kalian dapatkan meskipun hanya dengan 2 rakaat salat yang kalian kerjakan di waktu pagi, salat duha. Ada orang yang sama-sama salat duha tapi motivasinya berbeda. Si A salat duha karena mengekspresikan rasa syukur kepada Allah. Tumaknina, khusyuk, setelah Al-Fatihah dia nikmati bacaan Qur'annya. Ada ibu-ibu yang salat duha tidak terima hanya surat ad-duha rakaat pertama atau asy-syams rakaat pertama, rakaat kedua ad-duha. Kurang. Luar biasa. Setelah Al-Fatihah langsung baca Al-Waqiah. Istimewa. Ini kelasnya sudah kelas Al-Hijrah. Kelasnya kelas Syuhada. Kalau kelas-kelas yang lain ya Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Rakaat kedua Ar-Rahman. Begitu terus. Tapi bukan hanya satu ayat Al-Waqiah. Al-Waqiah utuh. Ar-Rahman utuh. Orang yang seperti ini, yang tidak ada keinginan lain kecuali hanya karena menunjukkan ekspresi syukurnya kepada Allah, yang diwujudkan dalam sholat duha meskipun 2 rakaat, itu jauh lebih baik dibanding dengan yang belasan rakaat tapi tergesa-gesa, kemrungsung, tidak tumaknina, cepet-cepetan, atau hanya menggugurkan kewajiban, apalagi saya dilihat orang banyak ya. Nilainya tidak ada sisi Allah. Maka meskipun orang yang sudah berbuat baik itu sudah baik, akan tetapi kita yang sudah ngaji ini harus bisa berusaha untuk menaiki level yang lebih tinggi lagi dalam beramal. Bukan hanya sekedar kuantitas, tapi lebih ke kualitasnya. Ayyukum ahsanu amala. Karena yang dinilai oleh Allah, yang dilihat oleh Allah adalah yang terbaik amalnya. Bukan yang terbanyak, tapi terbaik. Maka kalau kita hanya berbuat baik sendirian, rugi. Walaupun sudah berbuat baik, tapi tetap rugi. Kenapa disebut rugi? Karena kebaikan itu hanya untuk diri kita. Berarti belum cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang ketika berbuat baik, dia tidak terima sendirian. Melainkan dia akan berusaha mengajak orang lain untuk sama-sama berbuat baik. Sudah bisa ngaji, tiap hari ngaji, bagus. Tapi kalau dia bisa menggerakkan orang lain yang tadinya belum bisa ngaji, akhirnya bisa ngaji, itu luar biasa. Saya sudah sholat tahajud setiap malam, bagus. Tapi lebih bagus ketika kita bisa menggerakkan orang lain untuk bisa sholat tahajud. Saya sudah rutin sholat duha, keren tuh. Zaman sekarang orang rutin sholat duha, luar biasa. Tapi akan lebih luar biasa lagi kalau kita gerakkan orang lain untuk bisa bersama-sama sholat duha. Ketika kita mengajak orang lain, tentu Allah tidak akan tinggal diam. Ajakan kita berupa kebaikan terhadap orang lain itu ada nilainya di sisi Allah. Ada balasannya dari Allah. Maka ada orang yang ibadahnya santai-santai tapi lebih banyak hasilnya dibanding dengan ada orang yang kelihatannya seharian beribadah tapi kok nggak ada hasilnya. Sama kalau kita konversi dalam dunia kerja, ada orang yang seharian bekerja, pagi jadi malam, malam jadi siang, peras keringat, banting tulang, tapi hasilnya ludik sedikit. Ada orang kelihatannya santai, moncang mancing, bal-balan, nonton film, nonton TV kok gajinya oke. Ada orang yang seperti itu. Kenapa kok antara orang yang pertama dengan yang kedua berbeda? Selain berbeda secara takdir, juga berbeda cara mensikapinya. Nah, orang yang pertama bisa jadi hanya waton. Tahu waton ya? Asal ibadah. Ibadahnya mungkin belum didasari dengan ilmu. Kalau ibadahnya didasari dengan ilmu, maka tidak hanya banyaknya yang dia perhatikan, tapi juga kualitasnya. Dan orang yang berilmu tidak mungkin dia malas beribadah. Tidak akan mungkin dia akan menyia-nyiakan waktu untuk beribadah. Karena dengan ilmunya dia juga akan berusaha memperbanyak
ibadah. Memperbanyak ibadah. Dan kita boleh hitung-hitungan. Boleh mengkalkulasi. Ibu-ibu misalnya nanti malam sebelum tidur coba buka catatan. Bukan daftar belanja loh ya. Apalagi catatan utang. Nanti malam sebelum tidur buka catatan. Catatan apa Ustaz? Catatan dari pagi tadi. Sejak kita bangun, apa yang sudah kita lakukan? Alhamdulillah setelah bangun qiyamul lail. Terus ngapain? Tilawah Quran. Lalu apa? Salat subuh. Karena rumahnya dekat masjid berjamaah. Kemudian apa? Lanjut salat syuruk. Setelah itu apa? Belanja ke pasar, masak dan seterusnya. Lalu pergi ke masjid syuhada. Hadir di majelis ta'lim al-hijrah. Setelah ini kemana? Ke panti asuhan, ngantar beras, indomie dan seterusnya. Sampai nanti malam sebelum tidur semuanya ada. Semua amal ibadah ada. Puasa ada, mengunjungi orang yang sakit ada, sedekah ada, apalagi baca sholawat ada, sholat baca Quran ada. Sebelum kita tidur kita lihat catatan kita. Setelah itu ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan ujub, bukan bangga, tapi memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini Engkau mudahkan aku untuk bisa melaksanakan ibadah, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Karena Nabi mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas di antara umatku adalah orang yang banyak mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir, kematian, memperbanyak bekalnya. Dan orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ini orang yang cerdas, kata Nabi. Perbuatannya, ucapannya, tidak ada yang sia-sia. Semua menghasilkan pahala. Semua bernilai ibadah. Maka sejak kita bangun sampai tidur, apa yang kita lakukan? Itu kalau bisa ada catatannya. Sebelum kita nanti akan diperintahkan oleh Allah untuk membaca catatan kita. Iqra' kitabak. Bacalah catatanmu. Kan malu kalau kita buka catatan, oh isinya merah semua. Habis bangun, langsung buka HP, ngepoin status teman-temannya. Eman-eman, waktu kita habis untuk itu. Hari ini yang kita lakukan hanya hadir di majelis al-hijrah. Itu pun terpaksa. Di majelis ngerumpi. Habis tuh pahalanya. Eman-eman. Susah payah kita berbuat baik, lalu kita hapuskan begitu saja, sayang. Maka harus kita dasari dengan ilmu. Ibadah apapun kalau didasari dengan ilmu, selain kualitasnya akan meningkat, juga pasti akan bertahan lama. Pasti akan konsisten. Kenapa ada orang yang ibadahnya seperti hujan lebat, tapi setelah itu kembali panas, kembali terik. Ada yang seperti hujan mengguyur dari tadi malam sampai sekarang masih mendung. Di sebagian tempat gerimis. Ada yang lama. Kita lihat ini kan jamaah-jamaah lama ini. Muka-mukanya belum berubah. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di surga ya ibu-ibu. Kalau belum ketemu ustadznya mana? Nggak ada. Tolong dicari. Maka harus saling mengenal. Siapa sahabat kita di dunia itu menentukan dengan siapa kita bersahabat di akhirat. Kalau sahabat kita di dunia ketemunya di masjid, ketemunya di majelis ta'lim, tempatnya nanti di surga. Maka harus saling mengenal, saling mencari, saling mendoakan. Dan kalau kita lihat keistiqomahan jamaah al-hijrah, para pengurusnya, itu bukan karena sekedar bisa jalan ke sini, punya kendaraan, bukan hanya karena jadi sahibul bait atau harus bayar arisan, bukan itu. Tapi karena keikhlasannya, betul nggak? Karena keikhlasannya. Coba kalau nggak ikhlas, udah nggak ada al-hijrah. Kalau bukan karena ilmu, sudah sebelum PPKM sudah pensiun. Maka alhamdulillah. Kita harus bersyukur bisa difasilitasi untuk menimba ilmu sebagai ajang silaturahim. Dan ini yang harus kita lestarikan, harus kita jaga dengan apa? Ilmu. Seseorang itu bisa mengistiqomahkan ibadahnya bukan karena
badannya masih sehat, bukan karena masih punya kesempatan. Karena banyak orang yang diberikan kesempatan oleh Allah, banyak yang juga badannya sehat tapi tidak bisa menjaga keistiqomahan. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada ilmunya. Sedangkan orang yang berilmu meskipun tidak punya kesempatan akan disempat-sempatkan. Meskipun badannya tidak fit, bahkan sakit-sakitan, dia akan dipaksa untuk bisa menjaga keistiqomahannya. Ini tidak mudah kalau tidak didasari dengan ilmu. Maka sering-sering kita berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku dengan ilmu di atas jalan agamamu. Nah, kita ngaji setiap Rabu, ini tujuannya untuk menguatkan. Ilmu itu tujuannya untuk menguatkan, melindungi, menjaga, memotivasi agar kita bisa memelihara keistiqomahan kita. Kalau tidak ada ilmunya, susah untuk bisa istiqomah. Berat untuk bisa terus-menerus menjaga ibadah secara berkesinambungan. Jadi kadang ada orang yang istiqomah beribadahnya karena termotivasi iming-iming pahala. Kenapa rajin salat duha? Karena Allah melalui Rasulnya mengatakan, ada yang seperti ini motivasinya. Siapa yang melaksanakan salat duha 2 rakaat, maka dia dicatat sebagai hamba-hambanya yang taat. Siapa yang menjalankan salat duha 4 rakaat, maka Allah akan mencukupi semua kebutuhannya. Jadi ada orang yang menjaga salat duhanya karena tergiur iming-iming itu. Kalau saya salat duha, saya akan dicukupi. Sehingga dia rajin salat duha. Boleh nggak seperti itu? Boleh, selama masih berharap kepada Allah. Yang menjadi masalah, bahkan yang disayangkan adalah ketika tidak lagi berharap kepada Allah. Setelah salat duha, kemudian woro-woro. Tadi saya sudah salat duha loh. Siapa yang ngajak makan hari ini? Dia jual salat duhanya. Siapa yang mau traktir hari ini? Eman-eman. Bahkan kalau bisa, ibadah yang kita lakukan itu benar-benar kita sembunyikan. Kita tutupi sebagaimana kita menyembunyikan atau menutupi aib-aib kita. Itu luar biasa. Orang nggak tahu kalau kita rajin sholat duha, rajin sholat tahajud. Taunya orang kita sering tidur. Tapi di balik ketidaktahuan mereka, kita rahasiakan amal kita dan hanya Allah yang tahu bahwa kita adalah hamba-hambanya yang taat. Tapi ada juga ibadah itu ada kalanya harus diperlihatkan kalau memang diperlihatkan, ada kalanya disembunyikan kalau memang statusnya disembunyikan. Karena tidak semua ibadah itu harus disembunyikan. Tidak semua ibadah harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ada ibadah yang dilakukan secara terang-terangan dan syiarnya harus dilakukan secara terang-terangan. Contohnya apa? Ya ngaji seperti ini kan nggak mungkin. Saya mau ngaji tapi di dalam kamar mandi. Oh nggak tahu. Atau saya tidak mau sholat berjamaah takut riya. Yang namanya sholat berjamaah itu banyak orang. Nggak mungkin sholat berjamaah kok makmumnya siapa? Alam gaib. Sholat berjamaah itu ada imamnya, ada makmumnya. Dilakukan di masjid berjamaah atau di tempat lain bersama dengan orang banyak. Umroh haji pun sama. Nggak bisa kita umroh nunggu sepi. Kapan sepinya? Saya nanti tawaf aja kalau Masjidil Haram sudah nggak ada orang. Ini mau jam 2 malam, jam 3 malam malah tambah banyak orang. Ada kalanya ibadah yang memang dikerjakan secara bersama-sama, dikerjakan bersama-sama. Tapi kalau bisa selain itu ibadah-ibadah yang statusnya sunnah, sebisa mungkin kita sembunyikan dari orang lain. Tidak mudah, tapi insya Allah bisa. Nah, bisa jadi dari amalan-amalan yang sunnah inilah yang berkualitas, yang nilainya luar biasa, yang bisa menyempurnakan ibadah wajib kita yang belum sempurna. Maka jangan sampai kita hanya mencukupkan diri dengan ibadah wajib. Sebisa mungkin, sampai kata Allah di dalam Al-Quran, banyak ayat yang memerintahkan agar kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Berbekalah.
Carilah bekal. Carilah pahala. Sampai Allah katakan di dalam surat Al-Qasas, surat ke-28, ayat ke-77. Ibu-ibu yang bawa Quran bisa dibuka. Surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi, dan carilah fima atakallahu daral akhirah, pahala akhirat. Carilah pahala akhirat dengan apa yang telah kami berikan kepadamu. Dengan apa yang kata Allah telah kami berikan kepadamu. Kita dikasih rumah sama Allah. Sudahkah rumah kita, rumah yang kita tempati saat ini, kita jadikan sebagai sarana mencari pahala akhirat? Atau kita punya rumah, hanya kita tiduri, hanya kita jadikan sebagai tempat buang hajat, nonton TV? Ataukah rumah itu sering kita gunakan untuk mendatangkan pengajian, mengundang anak-anak yatim, kita baca Quran di dalamnya, kita pakai sholat malam. Sama-sama rumah. Tapi kalau rumah hanya digunakan untuk tidur, kumpul bareng keluarga, atau hanya untuk nonton TV, buang hajat, bersih-bersih, eman-eman rumah itu. Yang pastinya akan kita tinggalkan. Tapi kalau kita punya rumah, dan rumah itu sering kita pakai ngaji, rumah itu sering kita gunakan alasnya untuk sholat, sering kita hadirkan anak-anak yatim, ayo berdoa bersama. Senin Kamis kita ajak buka puasa bersama. Kita undang penghafal Quran khataman di rumah kita. Maka rumah ini selain menjadi sarana mencari pahala akhirat, juga walaupun kita sudah meninggal dunia, tapi nilai pahala dari rumah ini akan terus-menerus mengalir kepada kita. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77 tadi Allah katakan, carilah dengan apa yang kita miliki ini pahala akhirat sebanyak-banyaknya. Kita dikasih mata. Mata ini kan pemberian Allah. Sudahkah kita gunakan mata ini untuk mencari pahala akhirat? Dengan membaca Al-Quran, tadabbur alam. Kita punya telinga. Sudahkah telinga ini kita jadikan sebagai sarana mencari pahala akhirat? Dengan mendengarkan tausiah, mendengarkan bacaan Quran. Termasuk bibir, lisan kita ini kan pemberian Allah. Sudahkah pemberian Allah ini kita jadikan sebagai sarana mencari pahala akhirat? Baca Quran, ngajak orang berbuat baik, menasihati sahabat, saudara. Atau malah sebaliknya, lisan ini kita gunakan sebagai sarana untuk menumpuk dosa, memperbanyak kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Kita punya kendaraan. Kendaraan itu kan pemberian Allah. Sudahkah kita gunakan kendaraan kita ini untuk mencari pahala akhirat? Lebih sering mana mobil kita, motor kita parkir di masjid atau parkir di mall? Itu hisabnya berat ya. Oh, sering parkir di masjid Ustaz, alhamdulillah. Tapi setelah itu ke mall, oh, sama. Biar seimbang. Segala sesuatu yang Allah titipkan kepada kita, amanah ini akan dimintai pertanggungjawaban. Ada hisabnya. Tapi kalau kita sudah punya jawaban, luar biasa. Untuk apa kamu beli mobil? Ya Allah, mobil ini saya gunakan untuk baksos ke Gunung Kidul, ke Kulon Progo. Karena kalau pakai motor nggak cukup ngangkut beras, ya Allah. Oh, hisabnya ringan. Tapi kalau Allah bertanya, untuk apa kamu beli mobil? Ya, untuk gaya-gayaan. Yes. Panjang ceritanya. Ada orang punya mobil tiap hari, 3 hari dimandiin. Dilap sampai mengkilat. Kena debu sedikit, dimandikan lagi. Orang ke masjid sholat maghrib, dia masih mandiin mobilnya. Mati nggak dibawa itu mobil. Betul nggak?
Emang masa dibawa pakai mobil? Kalau kita menjadikan kendaraan itu sebagai sarana mencari pahala, meskipun mobil kita tidak kita bawa mati, tapi nilai pahalanya yang kita bawa mati. Coba kita renungkan ayat ini, benar juga ya. Gunakan, kata Allah, pakai apa yang telah aku, kata Allah, berikan kepadamu berupa fasilitas dunia dengan segala kenikmatannya ini untuk mencari pahala akhirat. Pahala akhirat. Bukan pujian, bukan popularitas, bukan sanjungan, bukan apresiasi, bukan perhatian manusia. Kata Imam Syafi'i, ridwan nas ghayatun la tudraku. Kalau kita mencari kepuasan dari manusia, berharap semua orang senang dengan kita, it's impossible. Tidak mungkin. Rugi. Yang kita dapatkan hanya kekecewaan. Yang kita dapatkan hanya penyesalan. Kecewa kalau kita berharap manusia. Tak beli mobil lah biar dianggap uangnya banyak. Padahal ngutang. Kalau kita mencari anggapan manusia, rugi kita. Orang tidak memuji kita, wah sakit hati. Tak jual lagi mobilnya. Tapi kalau kita karena Allah beli mobil, bismillah, mobil baru. Langsung dikasih sirine, dikasih strobo, diwakafkan ke panti asuhan. Ini untuk ambulan. Luar biasa. Kita tidak bawa mobil itu mati, tapi pahala mobil itu menyertai kita. Kita bangun rumah. Memang rumahnya tidak kita tempati, tapi kita wakafkan untuk rumah tahfidz. Meskipun kita mati, tidak kita bawa rumah itu, tapi pahala dari rumah itu akan selalu menyertai kita. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia. Artinya Islam tidak mengajarkan kita meninggalkan dunia. Bahkan kalau bisa kita genggam dunia itu. Dunia dalam genggaman kita, bukan dalam hati kita. Sehingga kita bisa mengendalikan, kita bisa menggunakan, berjihad dengan harta. Harta yang terbaik yang kita miliki. Itu disebut cerdas. Salah satu contoh cerdas dalam bersedekah. Kalau kita mengajak orang lain, tentu berbeda dengan kalau kita sedekah sendiri. Misalnya, kalau kita hanya diam-diam sedekah pagi. Kenapa sedekah pagi, Ustaz? Ini spesial. Nabi mengatakan, ma yusbihul ibad illa malakani yang zilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan Allahumma a'ti mumsikan talafan. Setiap pagi bersamaan dengan terbitnya matahari itu ada dua malaikat yang mendoakan manusia, turun dari langit ke bumi untuk mendoakan manusia. Malaikat yang pertama berdoa, ya Allah berikan ganti. Yang berdoa ini malaikat loh, pasti dikabulkan oleh Allah. Ya Allah berikan pengganti kepada orang yang menyedekahkan hartanya hari ini, maka pasti diganti sama Allah. Sedangkan malaikat yang kedua juga berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah berikan kehancuran, kebinasaan, ambil saja kembali hartanya ya Allah. Nggak guna, nggak manfaat. Justru dia semakin kikir, semakin pelit, semakin sombong, ambil kembali. Dengan mudah Allah akan mengambil kembali. Sepekan yang lalu saya cerita sedikit. 4 hari setelah erupsi Semeru, saya ke Lumajang. Bawa logistik, bawa bantuan ke beberapa posko pengungsian. Mungkin ibu-ibu tahu ya, video yang viral itu. Ada seorang ibu datang ke posko. Bapak ada mukena Pak, ada mukena. Penjaga posko itu menjawab, mohon maaf ibu, tidak ada mukena. Ibu cari mukena? Iya Pak, saya cari mukena. Saya ingin sholat, anak saya meninggal dunia. Gak ada mukena. Karena memang tidak seperti biasa. Di posko-posko pengungsian itu biasanya yang ada apa? Kebutuhan pokok, makanan. Tidak terlintas. Ada mukena, sajadah, sarung. Bahkan mungkin mohon maaf, daleman. Ada orang yang sampai seminggu itu nggak ganti baju. Gimana mau ganti, lowong rumahnya saja tertimbun reruntuhan. Nggak ada baju. Apalagi yang menstruasi, nggak ganti itu. Termasuk juga banyak ibu-ibu yang biasa pakai jilbab. Ketika melarikan diri, menyelamatkan diri keluar rumah itu lupa, nggak pakai jilbab.
Ibu-ibu kalau di rumah pakai jilbab seperti ini atau nggak pakai jilbab? Jujur. Enggak kan? Apalagi di kamar. Kalau di luar ke Arab-Araban, kalau di dalam kamar ke Barat-Baratan. Walaupun misalnya nih yang pakai niqab, pakai jilbab besar di luar rumah, saya yakin di rumah nggak mungkin. Biasanya kan jilbabnya ditaruh sumu Ustaz, ya nggak apa-apa, asal tidak kelihatan orang lain. Selama masih di rumah, tertutup, tidak kelihatan orang lain yang bukan mahramnya, nggak apa-apa. Apalagi di hadapan suami, ngapain saja terserah. Seperti itu yang dialami oleh ibu-ibu di Lumajang. Itu kan kejadiannya jam 2 siang, panas kan. Tidak biasanya lereng gunung yang dingin itu kok tiba-tiba panas. 1800 sekian mdpl ketinggiannya. Ada seorang ibu yang baru saja pagi tadi bertransaksi jualan sayurnya, hasil kebunnya, dia dapat sekitar 3 juta. Lalu kembali ke rumah, masuk rumah, uangnya ditaruh di saku baju dan jilbabnya dicantolkan di dinding. Sesaat setelah dia menyantolkan baju dan juga jilbabnya itu, terdengar suara gemuruh yang luar biasa kerasnya. Bersama dengan semua warga, beliau keluar dari rumah itu, lari tunggang langgang secepat mungkin untuk menghindari hempasan wedus gembel itu. Sampai lupa, dalam kondisi panik, dalam kondisi penuh dengan ketakutan. Biasanya seseorang itu lupa sedang apa, belum pakai apa. Coba pas gempa 2007, itu kan banyak yang lupa. Kalau sedang di kamar mandi, lari, balik lagi. Jangankan ada anak lupa dengan orang tuanya, suami lupa dari istrinya, orang tua lupa dengan anaknya. Lawang belum pakai apa-apa saja lupa. Banyak yang sudah sampai keluar rumah, balik lagi. Begitu kondisi takut, kondisi panik. Termasuk ibu-ibu di sana kan mayoritas muslim. Keluar rumah, lari dari rumah, lupa belum pakai jilbab. Begitu kembali ke rumah, rumahnya sudah tertimbun pasir. Maka banyak yang kehilangan jilbab, kehilangan mukena. Insya Allah saya tahun depan 2022, ya, kurang berapa hari ini, itu kembali ke sana membawa 300 mukena, 300 khimar, jilbab besar, sarung, sajadah untuk kita bagikan kepada warga di sana. Untuk bisa seperti itu tidak mudah. Kalau misalnya kita sedekah sendiri bisa, tapi kalau kita bisa menggerakkan orang lain bisa bersedekah, itu luar biasa. Sebagaimana banyak orang yang ketika ada kesempatan untuk bersedekah disia-siakan. Dapat doa dari malaikat yang kedua tadi, Allahumma ati mumsikan talafan. Tapi saya tidak berharap malaikat yang kedua ini mendoakan kita, ya. Jangan sampai. Malaikat yang kedua berdoa, ya Allah, ambil kembali harta yang engkau titipkan kepada mereka. Gak guna, gak manfaat. Justru dia semakin sombong, semakin kikir, semakin pelit. Diambil kembali oleh Allah. Nah, saya di posko itu ngobrol dengan salah seorang warga. Kebetulan warga ini rumahnya juga tertimbun tanah. Di samping rumah ini, itu ada satu keluarga. Sebagaimana kalau di kampung itu kan satu keluarga itu ngumpul jadi satu. Jarang yang terpisah di Bantul, di Sleman, Kulon Progo, gitu. Biasanya nyatu, ngumpul. Sampingnya rumah kakaknya, belakangnya rumah adiknya. Begitu seterusnya. Ada satu rumah yang paling parah waktu itu. Tertimbun pasir yang cukup tinggi. Bukan hanya rumah yang tertimbun, tapi juga penghuni rumahnya. Sekaligus semua harta kekayaannya. Dia punya alat berat itu jumlahnya puluhan alat berat. Karena profesinya sebagai penambang pasir. Punya ratusan dam truk. Bukan hanya bijian, ratusan truk-truk pengangkut pasir. Bahkan konon kata beliau, sehari saja dia bisa mengumpulkan uang 60 juta. Itu minimal. Sehari, satu orang 60 juta. Kaya itu, sultannya daerah situ. Tapi begitu mudahnya bagi Allah membalikkan keadaan dari yang tadinya kaya raya, sultan, punya segala-galanya, habis saat itu. Mulai dari nol lagi.
Apalagi yang lain, puluhan tahun bangun rumah, bahkan mungkin juga direwangi hutang pinjam di bank. Dalam hitungan detik rumah itu sudah rata dengan tanah. Sebegitu mudahnya Allah mengambil rumah itu. Bahkan sebagaimana seorang artis, itu kan mobilnya baru, di tol Jombang mengalami kecelakaan, ringsek mobilnya seketika. Maka ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih dititipi segala sesuatu yang kita bisa gunakan sebagai sarana untuk mencari pahala, gunakan sebanyak mungkin. Gunakan sebaik mungkin. Jangan sampai ketika kita sudah kehilangan segala-galanya baru tersadarkan. Maka sudahi, saya katakan sudahi kebaikan yang hanya kita lakukan sendirian. Sudah saatnya kita tidak hanya berbuat baik sendirian, tapi gerakkan dan ajak orang lain untuk berbuat baik. Ya Bapak Ibu yang bawa Quran, surat keempat ayat ke-85 dibuka. Surat keempat, surat apa? An-Nisa ayat 85. Bu Marwati, bisa dibaca Bu? Bukan hanya terjemahnya, ayatnya juga. Ya. Kita simak bersama. Coba terjemahnya. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini luar biasa. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang menolong orang lain dalam kebaikan, mengajak orang berbuat baik, membantu orang lain melakukan amal solih, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang diajak. Jadi kan kalau datang ke sini sendirian rugi. Kok rugi Ustaz? Ya lumayan lah, nggak rugi. Sudah datang pengajian itu bagus. Tapi kalau kita mengajak orang lain satu saja, orang yang kita ajak itu pahalanya juga akan Allah berikan kepada kita. Yang datang sendirian pahalanya satu, yang datang ngajak satu orang pahalanya dua. Wah, kalau sekarang dibatasi Ustaz jumlah jamaahnya, nggak apa-apa lah, share aja undangannya biar dia ikut secara virtual. Atau nanti kita kasih catatan kajian ini kepada teman kita. Sama. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajak atau menunjukkan orang lain berbuat baik, menunjukkan kebaikan pada orang lain, maka dia mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang yang diberikan petunjuk, tanpa mengurangi pahala orang yang diajak berbuat baik itu sedikit pun. Jadi kalau kita sudah bisa baca Quran, sudah baik, eman-eman kalau kita tidak mengajak orang lain untuk bisa melakukan hal yang sama dengan kita. Sehingga ada orang yang sudah meninggal dunia kata Nabi, tapi pahalanya terus menerus mengalir kepadanya, walaupun dia sudah dimakamkan, walaupun dia sudah berada di alam kubur. Ini yang disebut dengan jariyah, yang terus menerus mengalir. Di antara jariyah, pahala yang terus menerus mengalir walaupun kita sudah tidak berbuat, walaupun kita sudah meninggal dunia, itu ada 7 kata Nabi. Meskipun banyak, tapi di antaranya 7. Apa saja 7 itu? Salah satu yang paling sederhana, yang paling gampang adalah awwaratha mushafan, mewariskan mushaf, atau kalau bahasa kita wakaf Al-Quran. Itu paling gampang.
Kok gampang Ustaz? Iyalah, mushaf sekarang misalnya 40 atau 50 ribu. Kita wakafkan ke masjid syuhada. Ada orang sholat di masjid syuhada terus ngaji baca Quran. Yang dibaca itu Quran kita. Quran yang kita wakafkan. Sedangkan kita mungkin masih tidur di rumah. Maka saat itu juga kita dapat kiriman pahala. Enak enggak? Enak kan? Dapat pahala bacaan Quran bukan karena membaca Quran, tapi karena kita mewakafkan Al-Quran. Begitu pula dengan yang lain. Kita punya mobil tadi, ada 7 seat, 7 penumpang. Kita ajak tetangga, teman kita, wis tak jemput. Kurang apa coba? Nanti kalau pulang tak traktir. Loh, luar biasa. Sampai segitunya loh ngajak orang pengajian. Nggak usah berangkat sendiri, tak jemput, bismillah. Sisan lillahi ta'ala. Jadi kalau jenengan ajak-ajak itu jangan nanggung-nanggung. Mangkat dhewe yo. Bayar dhewe yo. Kok nek mangan dhewe yo. Itu enggak niat namanya. Kalau kita niat ngajak orang sekalian, tak jemput. Pulang madang geden. Nah, luar biasa. Luar biasa itu. Orang yang kita ajak kan 7 seat tuh. Selain dapat ilmu, pahalanya luar biasa. Kan kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya perjalanannya menuju surga. Jadi bukan hanya dia yang dapat, tapi kita yang mengajak. Itu yang disebut cerdas. Maka sudahi berbuat baik sendirian. Saatnya kita harus cerdas dalam beramal dengan cara sebanyak mungkin kita mengajak orang berbuat baik. Itu yang disebut dengan berdakwah. Dakwah beda dengan mengajar. Kalau mengajar harus pinter dulu. Ngajar Quran ya harus bisa baca Quran dulu. Tapi kalau mengajak orang belajar Quran tidak harus bisa baca Quran dulu. Tidak harus pinter ngaji dulu. Namanya mengajak. Ayo kita mulai belajar Quran. Ustadznya siapa? Loh, jenengan kan belum bisa ngaji. Bukan saya ustadznya. Saya panggilkan ustadz. Saya juga mau belajar. Kita fasilitasi. Di rumah kita belikan bakso. Wah, semangat. Empek-empek gudeg. Pasti meludak jamaahnya. Sudah kita fasilitasi, kasih konsumsi, panggilkan ustadz, ngaji bareng. Itu namanya berdakwah. Dakwah itu artinya mengajak. Beda dengan mengajar. Kalau mengajar harus pinter. Tapi kalau berdakwah, tidak harus pinter. Semua punya potensi untuk berdakwah. Nah, semangat ini harus kita miliki. Maka orang yang paling banyak pahalanya, kata Nabi, dalam satu hadis ini ada 2. Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang pertama yang selalu mempelajari Al-Qur'an, dia ajarkan Al-Qur'an kepada orang lain, dia ajak orang lain mempelajari Al-Qur'an. Ini orang yang nanti di akhirat pahalanya paling banyak. Yang kedua, wa rajulun atahullahul mala. Seseorang yang diberi harta oleh Allah, dengan hartanya itu yunfiqu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dia sedekahkan sepanjang hari, sepanjang malam. Dia punya harta. Dia belikan mushaf. Mushafnya dia bagi-bagikan ke pesantren-pesantren, panti-panti asuhan, masjid-masjid penghafal Quran. Quran yang dia baca, yang dibaca oleh mereka, pahalanya mengalir dengan hartanya itu. Dia wakafkan tanah, dia wakafkan rumah, dia wakafkan kendaraan. Walaupun dia tidak menempati rumahnya, tidak menikmati hasil jualan tanahnya, tidak menikmati kendaraannya, tapi pahala dari tanah, rumah, kendaraan itu mengalir kepadanya. Walaupun sudah meninggal dunia. Jadi walaupun sudah meninggal dunia dapat kiriman pahala. Numpuk terus pahalanya sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cerdas dalam beramal. Sedikit tapi hasilnya banyak. Sekali mengajak yang ikut banyak dan terus-menerus terjaga. Bahkan kalau bisa kita yang sudah ngaji di Masjid Syuhada ini, jangan hanya di sini. Rumah kanan kiri kita lingkungan yang belum ada majelis taklim, dah bismillah. Di rumah saya saja kita undang ustaz, kita siapkan. Awalnya mungkin kita sendiri yang menyiapkan, nanti lama kelamaan kan urunan gitu kan.
Kita yang sudah ngaji, ajak orang ngaji. Kita yang sudah sholat malam, nanti ajak orang lain sholat malam. Gerakan sholat malam. Kita yang sudah sholat duha, gerakan majelis duha, dan seterusnya. Mudah-mudahan dunia yang hanya singkat ini, yang hanya sementara ini, tapi dengan kecerdasan kita dalam beramal, kita bisa mengumpulkan bekal yang banyak, bekal yang lebih dari cukup untuk kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah. Saatnya kita buka tanya jawab. Monggo jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustaz, dipersilakan. Yang bertanya ada berapa? 1, 2. Nah, saya kasih kalender. Jadi kalendernya masih di mobil. Cuma 2 tapi. Saya kebetulan bawa hanya 2. Bu siapa yang pakai masker merah putih? Bu siapa? Bu Emi. Ya, dapat kalender Ma'had. Saya buat kalender Ma'had Darul Firdaus. Isinya untaina ayat suci Al-Quran, juga termasuk ada motivasi menghafal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Pak Ustaz, waktu kapan itu beberapa tahun yang lalu saya pernah tergerak hati saya. Kebetulan saya pindah dari Sleman, saya pindah ke Wonosari. Sampainya di Wonosari, kok saya lihat di sana banyak non-muslim, agamanya Hindu, sehingga saya tergerak hati untuk mengajak anak-anaknya dan juga orang tuanya yang benar-benar sangat minim pengetahuan agamanya. Walaupun terus terang Pak Ustaz, saya pun tadinya takut. Karena apa? Saya merasa saya kurang dalam ilmu untuk mengajar. Tapi karena masjid itu kok sepi, nggak ada penghuninya, apalagi nggak ada yang ngajarin anak-anak kecil-kecil untuk baca Iqra, syukur-syukur sampai ke Al-Quran. Akhirnya saya memberanikan diri. Yang menjadi pertanyaan saya Pak Ustaz, karena ilmu saya yang kurang, karena saya takut apakah saya berdosa kalau saya mengajarkan sampai ada yang salah, walaupun itu di luar saya misalnya, yang penting saya mengajarkan sesuai apa yang pernah saya dapatkan dari guru ngaji saya. Nah itu yang saya khawatirkan Pak Ustaz sampai saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya. Mengajak orang berbuat baik itu tidak perlu menunggu pantas atau tidak pantas. Semua orang, bahkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110 itu kata Allah, kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik umat, tanpa terkecuali. Kita umat Nabi Muhammad SAW ini disebut oleh Allah sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selama kita masih mau mengajak orang berbuat baik, mencegah kemungkaran, berdakwah, kita masuk dalam kategori sebaik-baik umat. Jadi tidak perlu menunggu saya kok belum pantas ya, saya belum bisa ngaji dan seterusnya. Mengajak orang berbuat baik itu kompetensi siapapun. Hanya saja misalnya saya baru bisa Iqra, ya udah saya ngajarnya Iqra. Begitu nanti lulus Iqra ke Al-Quran, kita undang ustaz yang khusus ngajari Al-Quran. Begitu seterusnya. Maka berdakwah jangan sendirian. Kalau kita sendirian berat, capek, susah. Sebagaimana Nabi mengatakan, al-mu'minun dha'ifun binafsihi wa qawiyyun bi ghairihi. Seorang mukmin sehebat apapun dia akan tetap lemah kalau dia sendirian saja, tapi dia akan menjadi kuat ketika dia bersama-sama, bersinergi.
Maka misalnya Bu Emi atau siapapun ya yang berdakwah ngajari di daerah terpencil, nanti saya siapkan ikroknya. Butuh berapapun bilang saja. Bukan bilang tok, tapi memang tak beliin. Bilang ya, butuh ikrok berapa sama mushaf Al-Quran. Karena saya setiap tahun nyetak 10.000 mushaf khusus untuk pesantren. Tapi boleh dibagikan ke daerah-daerah itu. Ada satu pesantren saya di Gunung Kidul, di Jalan Sambipitu, Ngelipar. Itu pesantren Darul Firdaus yang kelima di Gunung Kidul. Santri penghafal Quran. Dan santri-santri yang di sana itu yang kita sebarkan ke daerah sekitar. Memakmurkan masjid sekitar, ngajari ngaji anak-anak sekitar. Termasuk juga hampir setiap bulan kita bagi-bagi beras, sembako ke warga duafa sekitar. Begitu. Maka nanti kalau ada yang butuh iqra, butuh Quran, bilang saja. Insya Allah saya kasih. Karena kalau bukan kita yang bergerak, siapa lagi? Kita di kota, di Masjid Syuhada, sudah makmur masjidnya, sekolah sudah banyak, jamaah pengajian sudah banyak. Cobalah kita. Bukan sesekali, sesering kali kalau bisa. Ke Gunung Kidul, ke daerah-daerah perbatasan dengan Gulang, Magelang, atau di Dukun, lereng Merapi, Klaten dan sebagainya, itu miris betul. Kontras kejadian yang 180 derajat berbalik dengan kondisi yang ada di kota. Maka saya sangat mengapresiasi majelis-majelis yang di Jogja sering baksos ke daerah-daerah minoritas. Bagus itu, kalau bisa jangan hanya setahun sekali, setelah itu ditinggal. Kalau bisa masih ada komunikasi. Masih bisa komunikasi silaturahim, ya, kurang apa di sana, seperti apa perkembangan dakwahnya. Begitu dulu Ustaz Jalal Muhsin itu mendirikan masjid-masjid di sekitar tempat ibadah tetangga, itu di Gunung Kidul. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih ada. Nah, kita yang sebagai penerusnya, wah saya belum bisa sampai sana, nggak usah khawatir. Tapi saya punyanya uang, nah itu maksudnya. Ya. Udah. Dengan harta kita gerakkan orang lain. Saat saya mau beli mushaf 100, nggak apa-apa, kita distribusikan. Kita belum ke sana, tapi mushaf kita sudah di sana. Kita belum sampai sana, tapi iqra kita sudah di sana. Kita belum pernah ke sana, tapi kita punya karpet, punya lampu, punya bahkan speaker, meja, kursi di masjid di daerah terpencil sana. Itu sudah mewakili. Allah sudah tahu. Allah sudah mencatat. Jadi sebetulnya tidak ada alasan kita tidak berbuat baik. In ahsantum li anfusikum. Kata Allah di dalam surat Al-Isra ayat ke-7. Jika kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikan kalian itu untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Pahalanya untuk diri kita. Saya mensupport ya, mendukung Bu Emi bisa terus, bahkan bisa mengajak ustadz-ustadz di Masjid Syuhada, ayo bantu ngajar di sana. Termasuk juga bisa menyediakan fasilitas alat tulisnya, begitu. Kalau kita sendirian nggak maksimal, maka kita ajak orang lain untuk bisa bersama-sama. Ada yang fokus ke ilmunya, ada yang fokus ke tenaganya, ada yang fokus ke hartanya. Jadi saling bersinergi. Ada orang yang punya harta tapi tidak bisa ngajar, belum mampu berdakwah, ya udah, titipkan harta itu kepada mereka yang masuk ke daerah-daerah terpencil untuk berdakwah. Begitu. Yang berdakwah pun sama. Kalau dia tidak mendapatkan support dari yang ada di bawah, ya susah. Jadi saling bersinergi. Namanya ta'awun. Apa ta'awun? Saling tolong menolong. Tidak apa-apa, tetap lanjutkan. Dan jangan pernah merasa bersalah. Itu godaan syaitan. Syaitan itu akan bisiki kita, gak usah lah, sok-sokan. Kan gitu. Kamu kan bukan lulusan pesantren. Itu syaitan itu. Baik berupa bisikan maupun yang kelihatan, berwujud manusia. Syaitan itu. Baca ayat kursi. Kita punya teman misalnya. Teman sendiri, tetangga sendiri. Kadang memprovokasi yang lain. Apa itu? Kurang gawean. Orang berdakwah kok kurang gawean.
bulian, provokasi yang menyakitkan hati itu nggak usah ditanggapi. Wong kita bekerja karena Allah, bukan berharap apapun dari manusia. Biar Allah yang menyaksikan, biar Allah yang mencatat. Kita bergerak dalam senyap, selalu berusaha sampai nggak bisa tidur. Ya. Kata Nabi, tidak beriman salah seorang di antara kalian kalau yang dipikirkan hanya dirinya sendiri. Bahkan siapa yang pagi harinya kok tidak terlintas dalam benaknya bagaimana keadaan saudaranya, falaysa minhum, maka ia bukan termasuk bagian dari mereka. Sesama muslim itu harus sensitif, punya kepedulian, sense of, ya, kepedulian itu. Misalnya kita bangun tidur, lalu kita langsung berpikir gimana saudara kita yang di Lumajang, korban bencana erupsi Semeru. Mereka kedinginan, dingin banget, dingin. Mereka mungkin belum makan dan seterusnya. Harusnya ada kepedulian di situ. Lalu apa yang saya lakukan? Bismillah, saya juga ikut membantu. Begitu. Walaupun tidak banyak, tapi paling tidak adanya kepedulian kita itu sudah menjadi bukti yang akan menjadi saksi yang kelak akan meringankan hisab kita di hadapan Allah. Terakhir, ibu siapa tadi? Yang belakang nih, jilbab kuning. Oh, gantian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kebetulan saya berada di lingkungan non-muslim. Dan saya dapat undangan syukuran Natal. Bolehkah kita menghadiri? Tapi pas acara syukurannya, bukan acara kebagian. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah kita beramal kepada saudara kita tapi non-muslim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan klasik, ya. Dari setiap tahun pasti ditanyakan. Saya tidak memutuskan, tapi mengambil dua pendapat ulama. Ulama Al-Azhar dengan ulama Saudi. Kalau ulama Al-Azhar masih sangat longgar di dalam hal ini. Para mufti, ulama-ulama Al-Azhar memberikan kelonggaran. Kalau hanya sebatas muamalah, maka boleh. Sebatas muamalah. Kita datang bukan dalam rangka mengikuti kebaktiannya, tapi muamalah. Menghadiri undangan untuk menjaga persaudaraan. Apalagi statusnya sebagai seorang pejabat yang punya kewajiban untuk mengayomi semuanya. Boleh. Tapi kalau ulama Saudi tidak boleh. Kenapa? Itu dalam ranah akidah yang lakum dinukum waliyah. Gak boleh kita ikut campur. Urusan mereka, urusan kita, urusan kita. Tapi kadang dalam satu komunitas, mungkin juga ada di antara ibu-ibu yang satu keluarga beda agama. Jenengan muslim, tapi mohon maaf mungkin orang tuanya non-muslim atau ada adik saudaranya non-muslim. Maka Islam sudah mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada mereka. Tidak boleh membenci mereka, tidak boleh menyakiti mereka. Dalam hal muamalah, dalam hal sosial, tolong menolong wajib kita jaga. Tapi dalam hal toleransi beragama, lakum dinukum waliyadin. Saya nggak usah ikut kamu, kamu nggak usah ikut aku. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kan sudah clear seperti ini. Jadi masalah khilafiyah ini tidak perlu kita panjang lebarkan. Kalau memang itu hanya sebuah muamalah, boleh. Tapi kalau kita khawatir bisa merusak akidah kita, kita tinggalkan. Toh mereka saudara kita non-muslim, itu tidak akan sakit hati ketika kita tidak mengucapkan selamat kepada mereka. Mereka juga kadang tidak butuh ucapan kita, ngapain kita repot-repot mengucapkan kepada mereka. Jadi ya pokoknya jalan sendiri-sendirilah. Pilihanmu seperti itu, pilihanku seperti ini. Silahkan jalan sendiri-sendiri. Gak usah ikut campur apa yang aku lakukan dan aku ikut campur apa yang kamu lakukan. Ini indahnya toleransi. Jadi tidak rancu, tidak kok kalau Jumatan ikut Jumatan, terus sekolah minggu, sendiri-sendiri. Tapi kita masih bertetangga, tetangga kita yang non muslim butuh bantuan kita bantu. Misalnya ada yang sakit kita jenguk, kita tengok, meninggal dunia kita layat gitu. Hanya sebatas muamalah. Boleh. Bahkan kalau kita misalnya nih berbuat baik ya, bersedekah. Saudara kita non muslim
tapi kekurangan. Sementara ada tetangga kita muslim, sama-sama kekurangan. Kira-kira yang didahulukan yang mana? Saudara non-muslim atau tetangga yang muslim? Hah? Kok nggak jelas karena ada maskeran? Yang didahulukan, yang diprioritaskan adalah yang pertama, saudara kita, meskipun non-muslim. Kita dalam membantu nggak boleh pilih-pilih. Misalnya pulang dari sini terus naudzubillah ada kecelakaan. Begitu dekati, ada kalungnya misalnya. Tinggal weh, ben. Nggak boleh. Itu sesama manusia. Harus kita perlakukan dengan baik. Kita tolong. Hanya dalam hal akidah, dalam hal ibadah yang kita tidak boleh ikut-ikutan. Tapi kalau dalam hal tolong menolong, memberi bantuan, maka kepada siapapun harus kita lakukan. Sebagaimana Allah katakan, dalilnya ada nggak Ustaz? Ada. Dalam surat Al-Baqarah ayat 215 itu dikatakan oleh Allah. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Jadi ada urut-urutannya. Kita berbuat baik, berinfak, bersedekah itu dahulukan terlebih dahulu siapa? Orang-orang yang terdekat dengan kita secara kekeluargaan. Ada nasab dulu, orang tua atau ke bawah. Baru kalau orang tua kita ke bawah sudah, baru yang paling dekat secara teritorial, tetangga kanan kiri kita. Yang pertama kali tadi, yang paling dekat secara hubungan nasab. Ya, hubungan biologis. Yang kedua, yang paling dekat secara teritorial, geografis. Tetangga yang paling dekat lah kita bantu. Baru kalau sudah selesai urusan kita dengan yang dekat, baru yang jauh. Jangan sampai jauh dulu, tapi kita menutup mata dengan keluarga, saudara, dengan tetangga. Jangan. Kita bantu yang di luar sana sedemikian banyaknya, tapi dengan keluarga sendiri kita enggan membantunya, dengan tetangga sendiri kita mengabaikannya. Kebalik, harusnya yang terdekat dulu, baru yang terjauh. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa. Mudah. Masih ada? Oh ya, Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, apakah hasil ibadah kita terlihat? Dan ini mungkin untuk memotivasi kita agar ibadah kita itu akan kedepannya akan lebih baik atau bagaimana? Baik. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-hasanatu sawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara ciri diterimanya ibadah seseorang, ciri diterimanya ibadah seseorang adalah adanya kontinuitas, kesinambungan, kebaikan demi kebaikan yang dia lakukan secara terus menerus. Jadi kalau setelah kita berbuat baik masih mau berbuat baik, oh itu ciri-ciri tanda kebaikan kita sebelumnya diterima oleh Allah. Tapi kalau hanya setelah berbuat baik sekali udah selesai, tidak ada lagi kemauan berbuat baik, bisa jadi kebaikan kita sebelumnya sia-sia. Maka ada kalanya ibadah itu yang pahalanya diperlihatkan oleh Allah secara langsung. Misalnya ada orang yang sakit bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Sudah ratusan dokter, puluhan rumah sakit dia datangi. Sampai dia hampir berputus asa. Datang ke seorang ustadz, bukan dukun ya ustadz. Lalu dikasih amalan, dah jenengan baca Quran. Lalu baca Quran. Setelah baca Quran, qadarullah, dengan izin Allah sembuh dari penyakitnya. Karena Quran itu sebagai ruqyah, sebagai obat. Quran itu sebagai syifa. Sembuh. Lalu dia tahu berkahnya Quran, syafaatnya Quran, dia sembuh. Berarti kan bisa melihat secara langsung dahsyatnya Quran. Setelah itu terus ngaji, terus baca Quran terus. Melalui perantara dia sembuh, dia mau ngaji. Itu luar biasa. Tapi tidak semua ibadah itu diperlihatkan fadilahnya, pahalanya di dunia.
Ada begitu banyak pahala yang disimpan dan Allah perlihatkan nanti di akhirat. Yang jelas akan dilihat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang mengerjakan sekecil apapun kebaikan, pasti dia akan melihatnya dan mendapatkan balasannya. Itu pasti. Tapi setidaknya semua ibadah tanpa terkecuali bisa mengubah seseorang. Dari berupa ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, kemudahan-kemudahan, dan seterusnya. Maka ketika kita beribadah pun, meskipun kok kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, jangan sampai berhenti. Sudah berdoa, sudah sholat tahajud, sudah ngaji, utangnya belum lunas-lunas, jangan berhenti sholat, jangan berhenti tahajud, tetap tahajud terus. Walaupun bahkan tidak punya hutang, tetap tahajud. Jangan sampai ibadah kita konversi hanya dengan nilai duniawi, eman-eman kita. Pokoknya semata-mata karena Allah. Urusan dunia itu pasti ngikut. Lawang orang nanam padi saja rumput sekitarnya pasti tumbuh kok. Begitu pula sebaliknya, nanam rumput nggak mungkin padi tumbuh. Kalau kita berbuat baik, beribadahnya rajin, ibadahnya istiqomah, pasti hidup kita sejahtera, pasti. Kok pasti? Nggak pakai insya Allah? Ya pasti karena Allah sendiri yang mengatakan. Ibu-ibu catat dalam surat An-Nahl, surat ke-16, ayat ke-97 kalau nggak salah. Itu jawabannya. Nanti dibuka di rumah, gitu. Kalau saya teruskan jadi judul baru nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari bersama kita akhiri dengan bermunajat dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.